mau kabur aja dulu, tetap harus think smart ya pemirsa dan realistis seperti ulasan kami berikut ini. Dan untuk membahas jika mau ikut kabur aja dulu tapi jangan lupa realistis, sudah bergabung bersama kami ada Dirjen Pemberdayaan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Muhammad Fahri dan Diaspora Indonesia di Hong Kong Elverina Hidayat. Selamat siang Kak Fira, Pak Fahri, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Selamat siang. Selamat siang Maria. Baik, mungkin saya ingin dengar cerita dari Kak Fira terlebih dahulu ya. Kak, bisa diceritakan awal mula menetap atau menjadi diaspora di Hong Kong ini. Kesulitan-kesulitannya waktu itu yang dialami apa saja sampai akhirnya bisa di Hong Kong. Awalnya dari pendidikan kan ya Kak? Iya, jadi saya pindah dari Indonesia ke Hong Kong pada tahun 2021. Pada saat itu adalah masa COVID. Masa transisi di mana semua orang ini berupaya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tapi pada saat itu juga saya mencoba peruntungan untuk mendaftarkan diri ke jalur pendidikan S2 dan pada saat itu saya cari-cari ada beberapa beasiswa baik itu di Asia, Eropa dan negara lain, tapi kebetulan saya mendapatkan beasiswa itu di Hong Kong sesuai dengan jurusan saya yakni di bidang jurnalistik. Kemudian di tahun 2021 pada saat Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang sibuk-sibuknya untuk berpikir bagaimana cara untuk hidup dengan lebih baik karena pada saat itu masa pandemi kita cuma bisa berpikir terhadap kelangsungan hidup kita sendiri kan. Tapi saya juga berupaya bagaimana kalau saya juga keluar dari Indonesia pada tahun 2021 pada akhirnya saya dapat beasiswa, kemudian saya S2 di Hong Kong sampai sekarang sudah lulus, kemudian alhamdulillah saya kerja juga di Hong Kong. Oke, apa Kak cerita kesulitan-kesulitannya pada saat itu sampai saat ini Kak menjadi diaspora di Hong Kong? Kesulitan menurut saya pasti ada, setiap individu pasti ada kesulitannya masing-masing, tapi sebagai warga negara Indonesia di luar negeri yang saya dapatkan untuk seperti culture shock adalah mungkin adalah kendala bahasa. Memang di Hong Kong adalah kita memakai bahasa Inggris untuk sehari-hari, tapi banyak juga masyarakat di sini yang menggunakan bahasa Cantonese ataupun Mandarin dan mungkin itu adalah sebuah problem bagi saya atau bagi mereka seperti ada language barrier kalau salah satu dari antara kita tidak memiliki keahlian bahasa tersebut. Pada saat kuliah sehari-hari saya memakai bahasa Inggris, tapi untuk pekerjaan memang di Hong Kong kebanyakan harus bisa bahasa Inggris dan harus bisa bahasa Cantonese maupun Mandarin. Tapi lagi-lagi sebagai warga negara Indonesia, kalaupun Anda bekerja dimanapun, memang diperlukan untuk memiliki keahlian di bahasa kedua yang digunakan di negara tersebut. Tapi kebetulan di perusahaan saya bekerja sekarang tidak mengandalkan bahasa kedua yakni Cantonese atau Mandarin, jadi saya masih bisa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga di Hong Kong yang seperti Anda ketahui, kalau banyak sekali warga negara Indonesia di sini sekitar lebih dari 160.000 orang menurut data yang saya dapatkan. Jadi selayaknya saya mendapatkan seperti kampung kecil Indonesia ala Indonesia di Hong Kong, jadi tidak merasa khawatir karena juga konjen Indonesia di Hong Kong sangat helpful, mereka membantu, jadi tidak ada istilahnya kesulitan untuk mencari bantuan kalau Anda terlibat masalah ataupun kesusahan di Hong Kong selama ini. Oke. Nah, Pak Fahri minta tanggapannya juga Pak mengenai itu tadi rasa struggling dari sejumlah masyarakat Indonesia yang tadi diwakili oleh Kak Fira di sini, bahwa sekarang itu juga ada lagi waktu itu memang pada saat pandemi. Nah, kalau sekarang itu resah, sulit mencari pekerjaan serta permasalahan ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti itu membuat tren kabur aja dulu tiba-tiba menjadi dilirik begitu. Nah, tanggapan dari BP2MI sendiri bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Ya, saya kira
tagar kabur aja dulu ini merupakan fenomena sosial yang berkembang pada anak muda kita sekarang di Indonesia, dan ini mencerminkan keresahan dari para generasi di Kementerian P2MI. Aspirasi ini perlu dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan layanan dan sistem tenaga kerja di luar negeri. Artinya mereka yang ingin ke luar negeri ya silahkan saja, tapi mengikuti prosedur yang benar, dan Kementerian P2MI siap untuk memberikan fasilitasi terhadap mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Dan menurut kami ya, bekerja di luar negeri itu tidak semudah apa yang dibayangkan ya, karena ada persoalan adaptasi budaya di sana, kemudian ada adaptasi regulasi dan kehidupan sosial yang perlu sebelum berangkat itu harus diketahui oleh para generasi muda kita agar tidak terjadi culture shock seperti yang disampaikan tadi. Demikian, Mbak. Baik. Nah, itu dia yang ingin kami konfirmasi lebih lanjut. Seberapa menguntungkan sih bekerja di luar negeri itu? Apa saja mungkin keuntungannya kalau di breakdown, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, keuntungan dari bekerja di luar negeri yang pasti satu soal gaji. Gaji di sana itu rata-rata relatif lebih besar di beberapa negara, dan ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman yang diperoleh. Saya kira misalnya gini, di Amerika Serikat itu gajinya sekitar 40 sampai 80 juta, tetapi perlu dipertimbangkan juga soal living cost. Misalnya cost untuk biaya hidup di Amerika itu antara 15 sampai dengan 25 juta. Sehingga ketika mereka hidup dan bekerja di sana, kira-kira masih punya tabungan. Korea Selatan juga antara 25 sampai dengan 40 juta, tetapi biaya hidupnya antara 10 sampai dengan 16 juta. Jepang itu gajinya antara 15 sampai dengan 25 juta, kemudian biaya hidup yang harus mereka keluarkan untuk makan, tempat tinggal, dan seterusnya itu antara 10 sampai dengan 16 juta. Jadi selain gaji yang kompetitif, bekerja di luar negeri juga ini membuka peluang untuk meningkatkan keterampilan termasuk jejaring internasional. Bahkan mereka kalau bekerja di luar negeri itu kan sudah investasi sebenarnya bagi diri mereka sendiri, sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia tentu harapannya bisa terserap di pasar kerja dalam negeri. Oke, baik. Nah, kembali lagi mungkin kita ingin gali ke Kak Fira di sini. Kak, kebijakan apa di Hong Kong yang berbeda dengan Indonesia khusus untuk para pekerja? Untuk saya lebih perspektifnya dikecilkan di perusahaan saya sendiri, yang saya ketahui tidak ada batasan usia ya, Maria. Jadi kalau kita ketahui di Indonesia banyak anak muda yang komplain ataupun bahkan usia tidak produktif di atas 50 atau 60 tahun, usia pensiun itu mengeluhkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di Hong Kong sendiri saya belum pernah menemui orang yang ada batasan usia untuk bekerja, ataupun kalau syarat-syarat yang menurut saya tidak masuk di akal seperti harus good looking kalau memang pekerjaannya tidak membutuhkan untuk segi untuk cara berpakaian ataupun dandan dan lain-lain, bukan di bidang hospitality. Menurut saya tidaklah wajar kalau ada perusahaan-perusahaan yang meminta syarat-syarat yang menurut saya kurang umum kalau di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di Hong Kong sendiri saya belum menemui ada batasan usia minimum atau maksimal, karena banyak pekerja di atas usia 50 atau 60 sebagai pekerja yang di lapangan seperti ibaratnya cleaning service segala macam, itu usia-usia pensiun mereka masih bekerja. Baik, baik. Pak Fahri, kalau tadi kan kita membahas mengenai negara-negara yang sudah G2G juga dengan Indonesia. Nah, mungkin yang ingin kita ketahui, apa perbedaannya jika
TKI bekerja di negara yang belum G2G dengan negara yang sudah G2G? Ya, saya kira beberapa keuntungan bagi negara yang sudah G2G, yang pasti kita bisa memastikan soal perlindungannya, baik itu perlindungan hukum maupun perlindungan sosial. Kontrak kerjanya jelas, kemudian gaji dan hak-hak pekerja itu bisa lebih aman, kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan dan jaminan sosial itu lebih baik. Seringkali kita menemukan bahwa teman-teman yang berangkat pada negara-negara atau secara ilegal, istilah Pak Menteri sekarang itu sering yang tidak adil, kerja melebihi jam atau kontrak kerja, kemudian gaji yang tidak sesuai dengan kontrak dan hal-hal lain. Intinya perlindungannya lebih terjamin jika dibandingkan dengan negara-negara yang belum bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Oke, baik ya. Semoga kedepannya semakin banyak ya negara-negara yang G2G dengan Indonesia. Salah satunya Hong Kong, karena Hong Kong ini TKI-nya banyak tapi belum G2G ya Pak Fahri ya ternyata ya. Baik, Ya, Dirjen betul. Pemberdayaan Kementerian P2MI, M. Fahri, kemudian Diaspora Indonesia di Hong Kong, Elverina Hidayat, terima kasih atas informasinya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.